Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Miss BP Apoteker Holistik. Di video kali ini Miss BP mau menjawab pertanyaan banyak teman-teman yang penasaran banget, apa sih ruqyah mandiri gitu ya, manfaatnya untuk apa aja. Simak terus video ini sampai tuntas biar nggak gagal paham ya teman-teman. Nah, sebelumnya Miss BP mau cerita dulu nih awal Miss BP ruqyah mandiri. Jadi untuk teman-teman terutama yang keluhan hormonal seperti yang Miss BP dulu alami sendiri ya, ini real story ya, real story dari Miss BP. Jadi kenapa Miss BP sampai ruqyah dan ruqyah mandiri? Awalnya itu memang sering marah-marah tidak jelas ya, jadi tiba-tiba nanti hal kecil jadi besar dan meledak, nangis sendiri. Nangisnya itu bisa sampai kayak anak kecil yang nggak dapat mainan itu ya. Jadi apa ya, sakit banget. Terus pokoknya apa bisa jadi besar, masalah kecil bisa jadi besar. Nah, itu yang Miss BP alami. Dan pada akhirnya ketemu sama seorang ustadz yang mana beliau katanya ahli ruqyah ya, bisa meruqyah. Kebetulan juga dari ruqyah rehab hati. Miss BP disarankan untuk ruqyah mandiri. Setelah ruqyah mandiri 7 hari nanti diruqyah sama beliaunya juga. Awalnya itu pengen mencari ketenangan hati gitu ya sama ustadz, konsultasi, terus akhirnya malah ruqyah suami istri. Dan dari situ niatnya bukan niat untuk biar nggak uring-uringan, memang untuk terapi suami istri gitu ya. Tapi di sana Miss BP itu setelah melakukan ruqyah mandiri bisa benar-benar drastis gitu ya, lebih tenang, lebih kalem, kemudian cara menghadapi sesuatunya itu tidak langsung meledak, jadi kayak biasa aja gitu ya. Misalnya dulu kayak kehilangan uang 50.000 misalnya ya, itu bisa mikirnya banget gitu ya, mikir banget, aduh itu tak cari kemana-mana ya. Nah, sampai kepikiran, sering kepikiran. Ini sama juga yang dialami sama teman-teman penderita tiroid atau penyakit-penyakit yang karena hormon ya, karena ketidakseimbangan hormon seperti miom, kista, haid tidak teratur, tiroid, kemudian diabetes. Nah, itu biasanya orang-orang yang sering kepikiran, pemikir berat, ataupun yang suka marah-marah gitu ya. Hal kecil bisa jadi besar. Nah, ini memang perlu banget untuk ruqyah mandiri. Banyak juga teman-teman yang sudah WA langsung japri ke Miss BP, karena kan Miss BP nyantumin di channel YouTube nomor WA Miss BP ya, jadi konsultasi bisa langsung lewat WA, karena kalau lewat YouTube itu biasanya kurang fast respon gitu, jadi lebih interaktif ketika teman-teman chat langsung WA Miss BP. Oke, langsung aja Miss BP mau kasih tahu bagaimana cara ruqyah mandiri yang Miss BP lakukan sebelumnya, dan itu ngefek banget, benar-benar ngefek di kehidupan pribadi dan secara mental ya, lebih tenang, lebih kalem. Ini harus dilakukan bagi teman-teman yang memang mengalami keluhan-keluhan tadi dan sering marah-marah gak jelas. Bagaimana langkah-langkah untuk ruqyah mandiri yang Miss BP lakukan? Yang pertama itu ambil air wudhu dulu. Kita berwudhu seperti biasa, kemudian setelah wudhu bisa sholat 2 rakaat untuk sholat sunnah wudhu dan minta kesembuhan. Kemudian bisa juga disambung sholat tobat. Nah, yang berikutnya, yang kedua itu niat ya. Niat tadi sudah diniatkan juga di awal sholat, bisa diikrarkan kembali. Niat sama Allah, minta kesembuhan, minta untuk ketenangan jiwanya, ketenangan hatinya, biar lebih slow, kalem, dan tidak gampang kepikiran ataupun tidak gampang meledak amarahnya. Dan yang ketiga, ini teh celup bidara, bisa multifungsi. Yang pertama ini diminum pakai air panas. Yang kedua untuk ruqyah mandiri yang tadi ya. Untuk ruqyah mandiri
Caranya satu kantong. Caranya untuk ruqyah mandiri, satu kantong teh bidara ini dibuka bungkusnya, kemudian dilarutkan ke air putih biasa, bukan air panas. Nah, setelah diaduk itu kita baca ta'awud, baca surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian ayat kursi 7 kali, kemudian 3 kulhu masing-masing 7 kali ya. 3 kulhu itu Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ya. Nah, setelah dilakukan itu kita tiupkan di dalam gelas sambil baca surat-surat tadi itu di depan gelas yang ada darahnya. Kemudian kalau sudah selesai ditiupkan. Gitu ya. Ditiupkan. Setelah itu siapkan bejana untuk mandi atau ember yang isinya air gitu ya. Nggak perlu penuh dulu. Bisa setengahnya. Air bidara tadi dituang di dalam bejana atau ember yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu kita baca surat Al-Baqarah sampai selesai kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti setelah asar pokoknya itu air yang di dalam ember tadi untuk mandi. Kalau Miss BP dulu dibagi 3 waktu, karena itu kan surat Al-Baqarah 2 juz lebih ya, 2 juz lebih, mantap. Kalau Miss BP biasanya 1,5 jam sampai 2 jam dibagi 3 waktu. Setelah tahajud, setelah sholat subuh, dan setelah sholat duha. Nah, ini waktu-waktu yang Miss BP senggang. Jadi setelah baca surat Al-Baqarah misalnya setelah dapat 8 lembar, Miss BP kan setelah tahajud sudah selesai ditiupkan di air embernya tadi. Kemudian habis subuh dapat 8 lembar lagi, ditiupkan lagi di air embernya. Habis sholat duha ditiupkan lagi di air embernya. Tapi nanti kalau belum selesai biasanya habis asar ditiupkan di air embernya. Kemudian itu habis asar untuk mandi. Walaupun misalnya teman-teman belum selesai, nggak selesai satu surat, nggak apa-apa, jangan dipaksakan karena kesibukan kita kan sendiri-sendiri. Tapi kalau bisa itu lebih bagus, karena itu akan efeknya berbeda sekali ketika kita bisa menyelesaikan satu surat Al-Baqarah full. Mumpung nanti juga di bulan Ramadan ya, bulan Ramadan bisa untuk teman-teman terapi ruqyah mandiri biar mendapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan insya Allah diberikan hadiah sehat kembali oleh Allah ya, dapat rezeki sehat kembali oleh Allah. Dan teman-teman jaga kalau sudah sehat ya. Nah, jadi langkahnya cuma seperti itu, simpel ya. Yang penting niat memang untuk kesembuhan, niat untuk ketenangan hati, ketenangan jiwa, ataupun niat-niat yang memang teman-teman sedang rasakan saat ini. Misalnya ada masalah atau apapun itu nggak apa-apa, ruqyah mandiri untuk diri sendiri, untuk menangkal sihir-sihir ataupun hal-hal yang tidak baik dari luar ya. Dan dari diri sendiri, dari dalam itu bisa dibuang, atau mereka hal-hal yang nggak baik pergi dari dalam tubuh kita, dari pikiran kita. Jadi langkah-langkah ruqyah mandiri dan harus dibarengi dengan stay positive thinking ya, positive thinking. Jadi positive thinking itu akan membawa kebaikan-kebaikan yang luar biasa, akan memberikan dampak yang luar biasa, menyenangkan, menyehatkan. Jadi harus selalu berpositif thinking. Nah, sekian dulu dari Miss BP. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ruqyah mandiri. Semoga selalu sehat dan selalu tenang hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.